Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang merancang mengelola jasa. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu dengan saya sendiri, Fitria Ramadhani, dengan NIM 237 sebagai moderator, Itsnidian Fadila dengan NIM 227 sebagai pemateri, Alfi Husmayanti dengan NIM 26 lagi pemateri. Industri jasa ada di mana-mana. Jasa atau layanan adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat atau tidak terkait dengan produk fisik. Meskipun demikian, semakin banyak produsen, distributor, dan pengecer yang menyediakan jasa bernilai tambah atau layanan pelanggan yang sangat baik untuk mendiferensiasikan diri mereka. Kategori bauran jasa. Yang pertama, barang berwujud murni, yaitu penawaran terutama terdiri dari barang terwujud seperti sabun, pasta gigi, atau garam. Tidak ada jasa yang menyertai produk. Yang kedua, barang berwujud yang disertai jasa. Penawaran terdiri barang berwujud yang disertai dengan satu atau lebih jasa. Yang ketiga, hibrida adalah penawaran terdiri dari bagian barang dan jasa yang sama proporsinya. Misalnya, orang sering mengunjungi restoran baik karena makanan maupun penyajiannya. Yang keempat, jasa utama yang disertai barang dan jasa kecil, yaitu penawaran terdiri dari jasa pertama beserta tambahan jasa atau barang pendukung. Misalnya, perjalanan mencakup beberapa barang berwujud seperti makanan ringan dan minuman. Yang kelima, jasa murni adalah penawaran murni terdiri dari jasa meliputi pengasuh bayi, psikoterapi. Selanjutnya, pembedaan kisaran penawaran jasa. Satu, jasa bervariasi, yaitu mulai dari jasa berbasis peralatan, yaitu cuci mobil otomatis, mesin penjual otomatis, atau berbasis barang, atau berbasis orang, yaitu cuci jendela, jasa akuntansi. Yang kedua, perusahaan jasa dapat memilih di antara berbagai proses untuk mengantarkan layanan mereka. Restoran mengembang format jasa gaya kantin, makanan cepat saji, prasmanan, dan suasana romantis. Yang ketiga, jasa harus memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan bisnis. Penyedia jasa umumnya mengembangkan berbagai program pemasaran untuk pasar pribadi dan bisnis. Yang keempat, penyedia jasa mempunyai tujuan atau laba dan kepemilikan tertutup atau terbuka yang berbeda. Dua karakteristik ini ketika disilangkan menghasilkan 4 jenis organisasi yang cukup beda. Karakteristik jasa. Jasa mempunyai 4 karakteristik yang berbeda yang sangat mempengaruhi desain program pemasaran. 1. Tak berwujud. Tidak seperti produk fisik, jasa sudah dapat dilihat, dirasakan, diraba, didengar, atau dibawi sebelum jasa itu dibeli. Yang kedua, tak terpisahkan. Sementara barang fisik dibuat, dimasukkan dalam persediaan, didistribusikan melalui berbagai perantara, dan dikonsumsi. Kemudian, jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi sekaligus. Bervariasi. Karena kualitas jasa tergantung pada siapa yang menyediakannya, kapan, bagi mana, dan kepada siapa jasa sangat bervariasi. Tidak dapat musnah. Jasa tidak dapat disimpan, jadi dapat musnahnya jasa bisa menjadi masalah ketika permintaan berfluktuasi.
Penyebab kegagalan pengiriman jasa, yaitu 1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Manajemen tidak selalu mempunyai anggapan yang benar tentang apa yang diinginkan pelanggan. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa. Manajemen mungkin mempunyai anggapan yang benar terhadap keinginan pelanggan tetapi tidak menetapkan standar kinerja. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penghantaran jasa. Personel mungkin tidak terlatih atau tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi standar atau mungkin terikat dengan standar yang bertentangan seperti meluangkan waktu untuk mendengarkan pelanggan dan melayani mereka dengan cepat. Yang keempat, kesenjangan antara penghantaran jasa dan komunikasi eksternal. Harapan konsumen dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat oleh iklan dan perwakilan perusahaan. Kesenjangan antara jasa anggapan dan jasa yang diharapkan. 1. Keandalan. Keandalan adalah mampu untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan andal dan akurat. 2. Responsivitas adalah kesetiaan membantu pelanggan dan memberikan pelayanan tepat waktu. 3. Jaminan. Jaminan adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menunjukkan kepercayaan dan keyakinan. 4. Empati. Empati adalah kondisi memperhatikan dan memberikan perhatian pribadi kepada pelanggan. 5. Wujud. Wujud adalah penampilan fasilitas, peralatan personal, dan bahan komunikasi. Wujud adalah penampilan fasilitas, peralatan personal, dan bahan komunikasi. Lima W 1H. 1. Buat. Merancang strategi penjualan produk jasa pelatihan dengan menggunakan metode data mining. 2. Where. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. 3. When. When adalah 1 sampai 2 November 2017. 4. Why. Persaingan bisnis jasa pelatihan di Indonesia sangat ketat terbukti dari semakin banyaknya perusahaan sejenis di Indonesia, khususnya Jakarta yang saat ini menjadi fokus perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. 5. Wo. Tri Agus Setiawan, Ricardus Eko, Indrajit, dan Muhammad Fauzi. Ho. Data yang gunakan adalah data registrasi peserta pelatihan Skincon tahun 2016 dan 2017 dengan jumlah sebanyak 420 rekor. Data tersebut diolah dengan algoritma naive Bayes sehingga menghasilkan model atau pola baru dengan pendekatan bisnis intelijen untuk dijadikan data prediksi di masa mendatang. Proses pengolahan data dilakukan secara terstruktur sesuai dengan metode data mining.
Bu. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.